bagaimana orang yang ibadahnya tekun terhadap Allah, kok dia kena teluh? Bagaimana pendapat antum? Ya, Ki Budi. Ya. Mohon maaf ya nih ya Bib ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih sebelumnya, mohon maaf. Ini Bib. Orang yang ibadahnya tekun, ngajinya tekun, ibadahnya tekun, tapi hatinya melencong, hatinya jelek, hatinya tidak Abdul Nanas, Abdul Allah. Itu gampang masuk, Bib. Karena di sini di hati, Bib. Golbinya dia nggak ke atas. Dia masih mentingin di dunia. Bocah. Iya. Coba Jangan di atas. Oh iya. Kalau di atas itu tikus. Ya Allah. Allah ya. Karena Allah, ya kan? Hatinya dia masih ada di dunia. Ya. Kenapa dia kena teluh? Ya. Karena ada di dunia. Ya. Berarti dia nggak dekat sama Allah. Enggak. Walaupun dia rajin ibadah, belum tapi tentu. hatinya nggak dekat sama Allah. Enggak, belum tentu. Ya. Jadi yang Kim Budi maksud, walaupun dia ibadahnya tekun, tapi dia tidak dekat sama Allah. Hatinya dia, golbinya nggak dekat sama Allah. Iya. Jadi ibadahnya tekun, tapi hatinya nggak dekat sama Allah. Jadi dia kena teluh. Nah, dulu. Cakep. Itu. Soheng deh. Ana sependapat dengan antum. Jadi pemirsa, jadi pemirsa, orang yang ibadahnya tekun, yang sholatnya tekun, yang segala macam tekun, ya kan, dia bersedekah segala macam bla 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 segala, tapi hati dia nggak dekat sama Allah, dia akan kena teluh. Begitu Aki Budi? Ya. Karena kenapa? Karena dia hanya memikirkan dunia. Ibadahnya dia hanya duduk di dunia. Nggak melihat ke akhirat, nggak melihat ke Allah, nggak melihat ke selanjutnya. Itulah kenapa kita bisa kena teluh. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Cakep nih. Habib. Paham? Paham dulu. Jadi pada ini dia hubung dunia. Jadi dia hanya mementingkan dunia. Iya. Jadi ibadah dia segala macam bla 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 bla. Karena dia itu sidku. Nggak bisa kita berkatakan ria, karena kita nggak bisa menentukan hati seseorang. Kenapa kita tidak bisa menentukan hati seseorang, ya kan? Kita nggak bisa menentukan Habib hatinya seperti apa, saya nggak bisa. Kenapa dia bisa kena teluh? Satu, hati di dalamnya dia, golbinya dia, Ya. tidak langsung ke Allah. Hati golbi gelap ya, enggak ke Allah. Benar. Dia sholatnya dia Yo. itu diragukan. Ya. Mohon maaf. Ya, benar. Oh, Karena bini muda, karena duit. Jadi karena mau dipuji sama orang. walau alam bisawab. Itu dalam bisa. Itu dalam. Allah alam bisa itu hanya Allah yang tahu. Insya Allah, bagi Allah kan tahu. Itu dalam tuh jawabannya. Allah bisa ya. Ana sependapat dengan antum. Ana sependapat dengan Ki Budi. Mohon maaf ya sebelumnya. Ana sependapat dengan Ki Budi. Jadi pemirsa, pada intinya nih, kita itu jangan melihat seseorang dengan penampilannya dan segala macamnya. Jadi kita ngelihat orang dengan golbinya dia. Yang tadi Galap hati, golbi. Yang tadi Ki Budi bilang ya. Ya. Jadi orang itu bagaimana kita lihat Dari dari hati. hati dia. Benar. Dari dalam, bukan dari luar. Casing Benar. itu nomor sekian. Casing kayak Tapi dari handphone. dalam kita itu nomor 1. Bagaimana kita? Jadi kita jangan lihat penampilan orang. Oh jangan. Walaupun penampilan orang itu tidak baik, jangan kita melihat itu orang Ya. tidak baik. Belum tentu penampilannya tidak baik, tapi hatinya tidak baik. Iya. Walaupun gini, mohon maaf ya, Bib. Walaupun seorang kiai dengan seorang gembel yang rajin, tapi hatinya seorang kiai itu tidak langsung pada Allah. Ibadahnya dia tidak langsung pada Allah. Dengan seorang gembel yang langsung pada Allah, walau alam bisawab, ini akan masuk ke ahli surga ini gembel. Waduh. Ngomong itu salah Jadi dong. jadi aneh teringat. Motornya Aneh teringat. belaga bego. Aneh teringat. Padahal belaga bego, padahal pintar. Ki Budi, aneh teringat di kisah-kisah dulu sahabat Rasul. Iya. Jadi dulu di sahabat Allah Rasul ini pernah, ya kan, aneh mendengar, mungkin semua antum semua dengar. Dulu seorang yang ahli ibadah, yang tiap hari kerjanya itu sholat, Ya. tiap hari kerjanya itu berbuat Ya. baik, ya kan? Ya. Begitu Masuk diuji, neraka. begitu masuk neraka. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Ya. kenapa sebulan ini kau masuk neraka? Ya. Padahal sebulan ini tiap hari kerjanya berbuat baik, Ya. sholat dan segala macam Ya. baik.
kau masuk neraka. Rasulullah jawab dengan 2 kalimat. Iya. Apa? Rasulullah jawab. Rasulullah menjawab apa? Karena dia punya hati dia itu, karena dia itu berbuat sesuatu itu untuk dipuji dengan manusia, bukan karena Allah. Jadi dia riya. Arya itu sidquh. Riya itu kan pakaian Allah dipakai sama dia. Begitu. Jadi riya itu kan pakaian Allah. Kalau Allah mau pakai pakaian apa-apa boleh, karena Allah yang menciptakan kita. Arya itu sidquh. Dipakai. Jadi dia segala sesuatu, dia sholat, dia zakat, dia puasa karena riya. Jadi begitu dia meninggal masuk neraka, itu kata Rasulullah. Jadi ini sepulan nih, karena berbuat sesuatu, sholatnya, ibadahnya itu karena riya, bukan karena aku, kata Allah. Jadi dia begitu meninggal masuk neraka. Tapi ada satu lagi nih, ini seorang pelacur. Setiap hari kerjanya melacurkan diri dia. Setiap hari mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi begitu dia begitu pulang dari melacurkan diri, dia melihat seekor anjing kejepit yang udah mau mati, dia tolongin. Tapi di saat dia mau nolongin itu, dia benar-benar dilihat Allah. Dia dilihat kanan kiri. Jadi dia mau berbuat sesuatu kebaikan, nggak mau dilihat sama orang, nggak mau dilihat sama manusia. Dia mau hanya dilihat sama Allah. Ditolongin tuh. Jadi seorang yang tidak baik, seorang pelacur itu bisa masuk surga karena tadi itu benar-benar dia itu dilihat Allah. Jadi benar-benar jadi kalau menurut aneh, sebaiknya kita semua nih, ana, antum dan semuanya, sebaiknya kita kalau berbuat suatu kebaikan itu dilihat Allah. Jangan kita itu untuk dilihat sama manusia dan dipuji sama manusia. Lebih baik kita diam-diam tapi Allah yang menilai kita. Begitu Ki? Benar Ki Budi? Benar. Menurut Ki Budi yang tadi aneh sampaikan tuh kisah Rasulullah gimana tuh? Benar, 100% Bib. Seperti itulah kisahnya. Benar. Itu sama yang sama aneh ceritain ke Pak Habib. Itu kayak gitulah gambarannya. Yang Habib gambarkan itu dari kisah Rasulullah kayak gitulah. Jadi sebaiknya, jadi kitanya sebaiknya ini semuanya ini kita anak antum dan semuanya sebaiknya kita mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah itu dari zaman dulu dan sekarang dan nanti, dulu, sekarang dan nanti Rasulullah udah mengetahui dari zaman dulu sebelum kita lahir sampai sekarang dan sampai nanti Rasulullah sudah mengetahui. Jadi sebaiknya kita ini mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita lurus, kita benar. Jadi kalau kita mengikuti jejaknya Rasulullah udah nggak ada salahnya. Bukan begitu Ke Budi? Nggak salah, benar. Benar nggak? Omongan aneh. Kalau kita mengikuti Rasulullah, insya Allah kita akan benar. Benar nggak Ke Budi? Kalau kita mengikuti orang atau mengikuti manusia, nggak ada benarnya. Tapi kalau mengikuti Rasulullah pasti benar. Benar pasti. Semoga kita semua kita semua anak antum dan semua yang ada yang hadir, kita bisa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bisiril. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Ki Budi atas pembicaraan kita nih. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini kebaikan untuk diri kita dan untuk umat Ki Budi ya. Amin. Masya Allah ini, Masya Allah. Jadi ini pendapat abang bahwa Ki Budi ini, Ibu Jeng, bukan orang sembarangan sebetulnya. Sawah. Cuman belaga bego. Sawah. Kalau tadi bahasanya, Benar. itu bahasa tasawuf. Itu bahasa tasawuf. Kok begini Allah begini itu bahasa tasawuf sebetulnya. Benar. Cuman orang sembarangan. Ya, cuman belaga bego. Sawah. Nah, dia belaga bego satu, kedua mengetes orang. Sampai di mana ilmu dia ini dalam tasawuf? Berarti dia ngetes aneh sama antum kan? Bukan ente doang, aneh kagak. Udah aneh.
Dia udah tahu aneh. Iya. Kalau dia nggak tahu aneh, dia nggak bakal datang lagi kemari. Oke. Oh, dia ngetes aneh, ngetes ente gitu. Jadi subhanallah, ya itulah, ya. Jadi kita memang benar kata ente. Jadi kita benar kata ente. Jangan melihat orang dari. Jadi kalau Testing. orang yang nggak kenal Ki Budi, disangkanya Ki Budi orang nggak benar Iya. dengan penampilan dia. Penampilannya rambutnya gondrong, bukan gitu aja. Jadi Budi, ya kan? Jadi begini pemirsa, kita jangan lihat penampilan seseorang. Kita lihat orang itu rambutnya panjang, orang itu penampilan cuma camping, jangan melihat dia. Kita lihat orang itu pakaiannya rapi, pakai topi haji, bukan pakai jas, pakai apa? Jangan lihat penampilan seseorang, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak melihat penampilan seseorang, melihat apa? Golbi dia, hati dia, dan perbuatan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat penampilan, melihat hati dia dan perbuatannya, bukan penampilannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak melihat umatnya dari penampilannya, lihat dari hatinya dan perbuatannya. Mudah-mudahan kita mengikuti jaknya Rasulullah SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Jadi sekian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi perdebatan antara Ki Budi dengan Ustaz Jenal, tim dakwah PAGI, masalah kehidupan dunia ini, kehidupan di dalam ilmu syariat dan tasawuf. Tapi jawabannya itu sangat dalam. Ada syariat dan ada jawabannya dalam ilmu tasawuf. Ya. Jadi kita ya benar jangan melihat orang tuh dari fisik atau luarnya saja. Kalau kita lihat copet sekarang nih pakai tas di depan, pakai dasi, nggak tuh copet di bis Transjakarta. Pakai baju. Semua deh ya gitu kan. Jadi ya subhanallah, mudah-mudahan apa yang tadi dibuat berdebat itu boleh, tapi berdebat dalam keilmuan Allah, berdebat dalam ilmu Islam, berdebat dalam ilmu kebaikan, berdebat di dalam kebaikan fit dunia wal akhirat, dunia dan akhirat. Tapi subhanallah, antara perdebatan ini sangat dahsyat dan sangat dalam. Saya juga merinding dan ya mau nangis tadinya, cuman ya, malu aja. Ya subhanallah, itu jadi beliau ini sebenarnya bukan ilmu syariat lagi sebenarnya, udah ilmu tasawuf ya. Jawabannya itu ilmu tasawuf. Semoga para netizen yang melihat dan mendengar YouTube ini, semoga kalian tahu mana ilmu syariat, mana ilmu tasawuf, ya, mana ilmu pengenalan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah, dan itu kalian harus pelajari semua. Ya, orang yang bersyariat tidak bertorikoh, sama juga orang kencing nggak cebok. Orang kencing nggak cebok. Kalau orang bertorikoh tapi dia bersyariat, sama aja orang jalan tidak pakai baju. Orang jalan nggak pakai baju dan pusernya jadi aurat semuanya. Ya, itu saja. Ya, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umatnya Rasulullah SAW dan menjadikan di dalam kubur kita menjadikan radha min dhatil jannah, dan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Dan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Ya, muka abang nggak kelihatan karena abangnya yang megang kameramen. Ya, jadi mudah-mudahan barokah fid dunya wal akhirah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi